dalam benak saya ketika saya melakukan pemasaran, itu selalu saya berpikir, apa sih kebutuhan Anda? Gitu. Jadi yang saya coba korek itu kebutuhan mereka. Lalu saya akan mengatakan bagaimana kalau kami bantu. Kami bantu dengan A, B, C, D. Saya nggak pernah bicara tentang uang atau apa. Karena uang itu akan mengikuti dari bagaimana kualitas kerja. Kan gitu. Selamat datang kembali dalam podcast Bincang-Bincang Sistem Kesehatan Nasional. Di sesi ke-16 ini, saya Tiara Martias akan mewawancarai Dr. Rimawan. Dr. Rimawan adalah dosen di FEB UGM dan juga merupakan penggerak Sonjo. Sonjo merupakan kegiatan gotong royong atau inisiatif gotong royong yang dimulai di Yogyakarta sejak berawalnya pandemi di bulan Maret 2020. Sonjo sudah membantu masyarakat, baik itu dalam hal vaksinasi, dalam penggerakan ekonomi, dan juga untuk perlindungan tenaga kesehatan di Jogja dan daerah sekitarnya. Topik kali ini adalah mobilisasi sumber daya masyarakat dalam pemenuhan ketahanan kesehatan di lapangan. Selamat pagi Pak Rimawan. Apa kabar nih Pak? Keadaan sehat-sehat? Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak? Sehat-sehat Pak. Oke Pak, ini kita mau memfollow up nih Pak soal Sonjo dan semua aktivitas yang sudah dilakukan Sonjo untuk membantu masyarakat ya Pak ya. Jadi terima kasih sudah hadir di sesi yang sebelumnya karena sudah dijelaskan tentang sepak terjangnya Sonjo untuk pandemi dan juga advokasi atau koordinasi dengan pemerintah ya Pak ya. Lalu untuk yang sesi ini kita ingin mendokumentasikan best practice dalam memobilisasi sumber daya. Kira-kira sejauh ini sudah berapa Pak benefit yang sudah didistribusikan oleh Sonjo selama penanganan pandemi? Kira-kira aja. Aduh, ini kebetulan kami tidak menghitung ya, belum menghitung nih, belum melakukan rekap. Nah, benefit itu kan ada dua nggih. Jadi kalau dari sisi kan ada dari kami bergerak di ekonomi dan kesehatan utamanya. Pendidikan ada, tapi karena teman-teman di pendidikan tidak banyak memunculkan masalah kepada kami, ya kami tidak bisa apa-apa kemudian gitu. Jadi Sonjo ini kan bermula selalu kayak riset, bermula dari pertanyaan atau bermula dari permasalahan sebenarnya, bukan gitu. Nah sekarang balik lagi tadi, berapa benefitnya? Jujur aja kami tidak mengidentifikasi. Ada aspek ekonomi yang kami berhasil buktikan bahwa kita bisa memutar roda perekonomian itu tanpa dana. Itu bisa. Kita bisa memulihkan sales dari rekan-rekan di UMKM tanpa dana, itu bisa. Kita bisa meningkatkan kapasitas mereka dan kemudian mengalihkan dari transaksi fisik ke transaksi daring tanpa dana, itu bisa. Kita juga bisa sudah membuktikan gitu ya, itu dengan memberikan training, dan training ini sebenarnya di antara mereka. Jadi kita tidak mencari expert dari luar, ini ahli apa, enggak. Jadi kita tanya aja, oke, teman-teman ada yang punya skill apa yang bisa di-share gitu. Nah, kebetulan ada dulu almarhum Pak siapa namanya? Hanung Sudibyono. Beliau itu adalah yang penggagas dan pemilik mie letek. Ya, mie letek yang dulu itu beliau menjelaskan bahwa sebenarnya mie letek itu dulunya adalah hanya untuk campuran dari mie yang biasa. Dan itu kayak produk gitu loh, produk inferior sebenarnya. Tapi kemudian di 2014 beliau mampu membuat itu menjadi produk yang hit. Nah, ketika pandemi, beliau ini kemudian berpikir, karena beliau lulusan dari TP ya, teknologi pertanian, itu mulai mencoba untuk membuat ini Bu, kemasan vakum frozen gitu. Dan beliau bereksperimentasi sendiri, berhasil. Lalu kemudian kami minta, Mbah, saya menyebutnya Mbah Hanung, Mbah, sharing, ribon. Sharing apa nih? Nah, itu vakum frozen. Nanti kita buatkan Zoom-nya deh, nanti direkam dan lain sebagainya. Oh ya, malah sama beliau itu disiapkan Bu, buat video beliau dari A sampai Z gitu. Ada PPT-nya, ada videonya. Kemudian kita waktu di Zoom itu saya yang menjadi moderator ketika itu ya. Banyak tanya jawab dari rekan-rekan. 1 jam. Waktu itu 1 jam. Tapi dampaknya itu di luar perhitungan saya.
Banyak rekan-rekan kemudian karena ini materinya kita upload di websitenya Sonjo, lalu teman-teman ini belajar sendiri. Sekarang ini Bu, beberapa rekan, klaper tat itu tuh di vacuum frozen Bu. Klaper tat. Saya nggak pernah berpikir bahwa suatu ketika klaper tat itu bisa di vacuum frozen. Ini teman-teman di Sonjo ya, beliau membuatnya di Jogja. Saya tanya, Bu, sekarang dikirim kemana? Bu, dikirim kemana-mana Pak. Pokoknya kota besar asal ada pengiriman yang menyediakan layanan itu, ada fasilitas freezernya, kita kirim di Jawa dan luar Jawa Bu. Dan itu banyak. Dan rekan-rekan ini kemudian survive dan bahkan ketika pandemi usahanya berkembang. Nah, jangan tanya kami kemudian itu manfaatnya berapa, enggak tahu. Itu intangible soalnya ya Pak ya? Ya, karena juga kami tidak mencatat ya Bu. Ini mohon maaf sekali ini. Jadi mohon maaf sekali ini kekurangan kami. Yang kedua adalah kami punya yang namanya EPS, etalase pasar Sonjo, di mana disitulah kita membuat kayak etalase untuk jualan. Tapi sekali lagi, ini bukan marketplace. Kenapa itu tidak marketplace? Kalau kami buat marketplace, mau tidak mau harus berbayar. Karena untuk transaksinya kan tidak mudah ya Bu. Itu harus berbayar. Nggak bisa nggak berbayar. Sehingga kami buatkan itu satu level di bawah marketplace, yaitu adalah etalase, di mana orang bisa upload gambarnya, mengupdate gambarnya, dan lain sebagainya, tapi transaksinya langsung sendiri-sendiri. Kalau Ibu bertanya lagi, itu berapa benefitnya? Saya tidak bisa jawab, mohon maaf. Lajeng yang kami lakukan kemudian adalah ya seperti biasa ya, Sonjo Tangguh itu adalah Sonjo Husodo itu adalah membantu nakes, APD dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita muncul dengan Sonjo Husodo Tangguh itu adalah untuk mendorong pembuatan shelter-shelter, dan shelter ini tidak hanya di IY sebenarnya, tetapi juga ada 22 shelter di Kudus yang berhasil kami coba itu waktu itu kerjasama dengan rekan-rekan di Kudus, kemudian ada juga yang kalau nggak salah di Jepara, lalu ada beberapa di Jawa Barat, di DKI Jakarta, di Bogor, ini perusahaan nih, company ini, dan juga saya mendengar kami pernah memberikan BIMTEK ke rekan-rekan di Sumeneb dan Bangkalan, dan kebetulan sekarang sudah ada juga shelter di sana, didirikan oleh mereka. Dan yang terakhir ini yang kami lakukan sekarang adalah Sonjo Tetukong itu adalah untuk vaksinasi. Nah, kalau vaksinasi ini agak mudah terukur Bu, gitu. Jadi vaksinasi yang kami lakukan ada 2 step. Jadi yang step pertama itu adalah yang kerjasama dengan FKKMK, Loro Blonyo dan lain sebagainya. Itu ada sekitar 266.000 vaksin, ya, dosis yang kami berikan. Kalau untuk Sonjo, kemudian Sonjo Jimpitan sendiri, kalau Sonjo yang massal itu 87.000, Sonjo Jimpitan ini sampai sekarang realisasinya per hari ini itu adalah 75.000, tapi kita sudah membiayai sampai 83.000. Gitu. Jadi sampai 24 Desember itu sudah kami biayai dan sudah lunas, alhamdulillah. Kita tidak berikan ke teman-teman. Jadinya ada 2 hal ya. Ada 2 hal nih Pak yang belum terukur, belum terukur ya, emang agak susah. Pertama itu kan karena tidak ada capital, modal kapital ya dalam bentuk finance yang besar sebetulnya. Lebih banyak social capital yang Pak Rimawan berhasil mobilisasi dari dan untuk beneficiary-nya Sonjo gitu ya Pak ya. Dan menarik juga nih kalau ada datanya nanti bisa dipublish kayak Esther Duflo gitu ya Pak ya. Nah, kalau Esther Duflo kan lebih teranu ya, beliau sangat melakukan itu secara sistematis ya. Kami jauh dari sistematis itu Bu. Karena bagaimanapun juga jadi begini Bu yang jadi masalah. Ya kalau Esther Duflo sih ada gajinya itu semua Bu. Kita nggak ada gajinya ini Bu. Sehingga yang kami lakukan kemudian adalah memang Sonjo ini memang didesain gerakan yang tanpa dana gitu. Karena yang kami coba gerakan itu adalah sumber daya non tunai, non dana, ya, non finansial. Nah, mengapa ini perlu dilakukan? Karena mohon maaf kalau mungkin saya juga ulangi di sini, kita itu orientasinya sudah keliru dan seringkali kita itu mohon maaf ya, kayak mata duitan, dikit-dikit tanya uangnya mana, dikit-dikit tanya uangnya mana. Kenapa seperti itu? Karena sejak zaman Orde Baru, karena begini Bu, sejak zaman Orde Baru sampai sekarang itu key performance indicator bagi para di public sector itu adalah penyerapan anggaran.
Dan penyerapan anggaran itu berbanding lurus dengan take home pay. Sehingga kemudian bagaimana caranya memaksimumkan penyerapan anggaran? Ya buat aktivitas. Aktivitas butuh anggaran gitu. Tapi ada pertanyaan, apakah aktivitas ini terkait dengan outcome atau dampaknya bagaimana kepada kesejahteraan masyarakat? Belum tentu ada. Dan kebanyakan tidak ada. Jadi memang kegiatan hanya dibuat untuk for the sake of kegiatan dan untuk penyerapan anggaran yang pada intinya kemudian meningkatkan kesejahteraan ASN. Ini faktanya begitu kan? Dan ini itu yang kayaknya perlu sesi. Apa, Bu? Ya, ini perlu sesi tersendiri nih Pak untuk money follow function atau money follow outcome di birokrasi kita ya Pak. Nah kebetulan saya juga selama saya ngajar di game teori di FEB UGM itu saya jelaskan ketika kita bicara tentang asymmetric information, bagaimana cara membuat kontrak yang baik dan lain sebagainya, menciptakan incentive compatibility, itu selalu saya jelaskan di mata kuliah saya dan biasanya selalu muncul di ujian. Oke, ini kalau ada mahasiswa Pak Rimawan yang mengikuti acara ini, itu perlu diingat-ingat bahwa itu akan selalu keluar di ujian. Gitu. Oke, Pak. Itu saya terbuka dari awal, saya jelaskan di awal. Pak. Tapi Pak, untuk membujuk atau meyakinkan para donatur, baik itu mereka yang memberikan social capital ataupun yang financial untuk misalnya vaksin gitu ya Pak ya. Bagaimana langkah-langkah advokasi ya Pak? Memang kita semua suka gotong royong dan volunteerism gitu ya Pak ya. Tapi untuk meyakinkan, oke, sebesar ini yang bisa kita lakukan bersama nih, gimana cara advokasi? Jadi begini Bu, mungkin ini perlu saya luruskan dulu ya. Saya itu tidak pernah mimpi yang namanya Sonjo itu sebesar ini. Jadi kalau saya ditanya seperti ini, itu kan seolah-olah ini semuanya plan. Enggak, sebenarnya enggak. Jujur aja, itu enggak. Kepikiran aja, kebayang aja Bu. Enggak Bu, sebesar ini tuh enggak kebayang. Sampai presentasi di WHO, semalam saya juga presentasi di Global Business School Network gitu ya. Itu tidak pernah terpikir. Jadi yang waktu itu terpikir ketika membentuk pertama kali itu seperti halnya gerakan-gerakan yang selama ini saya coba inisiasi. Jadi dulu ada Gemati gitu ya. Itu mulai dari masalah itu sebenarnya. Gerakan masyarakat akademis untuk transparansi Indonesia. Lalu kemudian ada UGM berintegritas gitu ya. Itu mulai dari masalah juga kan begitu. Nah, sekarang balik lagi ke sini itu juga. Saya cuma mengatakan bahwa we have to do something gitu. Ini situasi yang kayak saya selalu menganalogkan kayak Perang Dunia Kedua. Dan saya selalu mengatakan pada rekan-rekan, learning dari Perang Dunia Kedua adalah bukan perangnya yang penting, tetapi apa yang terjadi pasca perang. Itu jauh lebih penting dan itu mengubah lanskap dunia. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap untuk mempersiapkan pasca itu. Jadi sekarang kita COVID, dulu sebelum COVID, masuk ke COVID, nanti kita menghadapi era yang betul-betul berubah itu adalah pasca COVID. Nah, saya itu selalu memikirkan pasca COVID-nya. Saya nggak mikirin yang ini, oke, ini adalah intermediate sebenarnya. Sonjo yang ada sekarang, itu adalah intermediate goal. Ini utamanya adalah kita membantu rekan-rekan yang pada saat pandemi. Tapi yang paling penting itu adalah goal-nya adalah pasca. Nah, saya ingat diskusi di Sonjo Angkringan 4 ya kalau nggak salah, itu menampilkan ada Mas Ahmad Munjid di situ dari rekan di FIP. Beliau mengatakan begini, Mas Rim, yang bahwa apa yang terjadi nanti pasca pandemi itu dibentuk oleh apa yang kita lakukan selama pandemi. Kalau selama pandemi ini yang muncul itu adalah distrust, maka kita pun juga akan menjadikan masyarakat yang distrust. Tapi kalau yang muncul di sini adalah masyarakat yang trust-nya tinggi, maka kita pun juga akan mendapatkan pasca pandeminya itu posisi seperti itu. Nah, itu selalu saya ingat-ingat. Jadi sekarang saatnya, jadi sejak pandemi saya mengatakan, saya tahu bahwa ke depan kita itu ya sebagai ekonom ya, kita bisa memprediksi bahwa ke depan itu yang namanya uang pasti langka. Tidak bisa uang kemudian jadi berlimpah ruah, banyak yang minjemin, nggak bisa. Banyak yang minjemin iya, tapi tingkat bunganya mencekik semua itu. Gitu. Karena semua negara melakukan budget defisit, dan ketika adanya pandemi yang terjadi itu adalah kontraksi ekonomi yang sangat dahsyat. Sehingga ke depan yang dibutuhkan itu adalah masalah finansial ini akan jadi mahal. Pertanyaannya, kalau kita ini sebagai negara berkembang,
Ya jangan denial bahwa kemudian kita kaya raya. Tidak, kita nggak punya duit. Kalau saya lebih enak belak-belakan kayak gitu. Oke, mari kita nggak punya duit. Lalu gimana kalau nggak punya duit? Nah, mari kita berpikir bagaimana kalau kita nanti nggak punya duit. Lalu bagaimana caranya memobilisasi sumber daya ketika duit tidak ada. Nah, jadi, iya kan? Daripada sumber daya nanti, apalagi yang harus digali gitu. Betul, gitu. Nah, itulah yang sebenarnya ide awal dari Sonjo ada di situ, Bu. Oke. Kalau misalnya Pak Rimawan, ini tentunya masih ada kesempatan untuk perbaikan ke depan ya, tapi kalau misalnya mau diulang dari awal nih Pak, segala macam inisiatifnya Sonjo gitu ya, mengingat segala macam keterbatasan, kesulitan, itu apa yang bisa diperbaiki? If you have to do it all over again. Itu yang agak susah ya, karena begini yang menjadi masalah itu. Ketika kita berada pada posisi di Maret 2020, kita sama sekali tidak tahu ini lawan kita ini seperti apa. Sehingga pola saya kalau sudah menghadapi seperti itu, bermula dari pengalaman saya waktu melakukan PhD. Saya PhD itu nggak dapat beasiswa, gitu. Jadi tapi saya nekat, karena waktu itu saya ada hal yang mengusik saya gitu. Katanya Gusti Allah itu kalau kita itu punya niat belajar itu diijabahi. Terus saya kemudian mikir, saya mau nyoba gitu. Waktu itu tuh Krismon. Jadi Krismon cari duit nggak ada lah, Bu. Ya. Beasiswa sebenarnya ya itu saya nggak dapat beasiswa waktu itu. Jadi saya cuma berdoa kalau ini jalan ini benar dan ini baik, maka berilah kesempatan dan berilah peluang. Tapi kalau tidak, ya mohon diberikan sinyal yang cepat bahwa sebaiknya saya berhenti gitu. Butuh waktu kemudian 9 tahun kemudian untuk menyelesaikan itu semua. Nah, tapi kan di York Pak, jadi nggak apa-apa Pak. Apa? Karena di York jadi nggak apa-apa Pak, sekalian menikmati York kan. Ya banyak kerjanya ya waktu itu. Iya. Ya, jadi dan itu menunjukkan saya mengatakan ternyata orang itu apa yang perlu ya udah just do it gitu. Kita punya pemikiran, lakukan gitu. Di depan ada masalah, atasi gitu. Dan kemudian bahwa saya pada saat itu tahu bahwa saya ingin jadi PhD iya. Tapi kemudian target saya apa? Target saya harian. Jadi kalau sehari itu berapa yang bisa saya pelajari. Intinya di situ. Jadi pagi bangun pagi, kemudian kerja, masak waktu itu di kafetarianya University of York di Darwin College. Setelah selesai makan, kemudian mulai kerja untuk PhD ya, belajar. Kemudian biasanya jam 12 sebelum tidur, kemudian saya mengevaluasi saya belajar apa hari ini. Jadi saya tidak mengatakan progres tesis saya, tapi saya mengatakan hari itu saya belajar apa. Sekecil apapun saya belajar, alhamdulillah tidur, besok mulai lagi. Tapi satu hal yang pasti, tidak pernah berhenti. Nah, jadi kalau polanya seperti itu, saya tidak tahu di depan seperti apa sebenarnya. Jadi kalau saya harus mengulang lagi, kayaknya tidak ada jalan lain yang ya kayaknya saya akan melakukan hal yang sama juga gitu. Hajar gitu ya Pak ya. Iya, karena sama-sama itu tadi, ketika kita melihat di 2020, we don't have any clue. Ini musuhnya apa? Lumayan kalau tahu ya. Literatur terakhir itu hanyalah 1918 ya Bu. Yang it's totally different dengan situasi masyarakat yang totally different juga. Dan sampai sekarang pun kami masih belajar dan mencari ya Bu. Dalam artian misalkan kayak vaksinasi ini. Awalnya kita vaksinasi massal di kota, lalu kemudian berkembang di desa bisa ada sistem serbuan yang dikembangkan oleh Dr. Glory, lalu kemudian kita membuat jimpitan kan gitu. Sekarang kita berpikir bisa nggak bantu Magelang, nah gitu. Ada lagi ini rekan-rekan Oku Timur mau dibantu, kita bantu lagi. Kita mulai dari situ. Jadi sebenarnya yang kami lakukan itu adalah ketika COVID ini dinamis, kami juga bergerak dinamis. Intinya ada di situ. Okay. Kalau untuk memobilisasi sumber dayanya sendiri, Pak, ada kesulitan tertentu nggak yang kemudian membutuhkan sesuatu yang jauh lebih dinamis dari yang sudah dilakukan saat ini? Saya tidak ada masalah untuk memobilisasi. Baik memobilisasi dari sisi rekan-rekan ya, massa, ataupun juga
dari sisi aspek finansial. Meskipun kami tidak menerima bantuan, karena bantuan itu langsung sebenarnya dari sumber langsung ke kami. Tapi itu bagi saya tidak ada masalah. Kalau ya kita mulai dulu kan tidak bisa ya langsung misalkan membuat sonjo lalu kemudian kita minta untuk memobilisasi dana. Orang akan menanyakan Anda siapa kan gitu kan. Itu sebabnya pada saat itu kita mengembangkan berbagai macam kegiatan yang utamanya untuk membantu kita sama-sama, dan itu mulai dari masa ya, rekan-rekan ya, rekan-rekan yang mau chip in, rekan-rekan yang mau bergerak di situ dan sebagainya, baik di sisi ekonomi ataupun kesehatan. Baru setelah kemudian orang melihat hasilnya ada dan terjadi di situ dan benar bahwa tidak bisa dilihat tidak ada aliran dana dan lain sebagainya, trust itu kan mulai muncul ya. Nah, ketika trust ini muncul, kemudian mulai pemberitaan sudah meningkat, kebutuhan pun juga meningkat kebetulan karena pandemi itu kan polanya kan kayak sinus gitu ya, sinusoidal gitu ya, sehingga kita juga mengikuti pola itu di gelombang 2 misalkan itu tawaran itu banyak gitu. Jadi misalkan pada saat itu kita teman-teman tuh ngeluh waktu itu di gelombang kedua ya, mendekati gelombang kedua itu mengeluh kebutuhan untuk misalkan APD, dan waktu itu saya tanya bisa nggak ada alternatifnya nggak selain APD. Ternyata ada wear pack yang bisa dilakukan dan itu durable, tidak harus sekali pakai dan lain sebagainya. Kemudian kita coba arahkan rekan-rekan untuk menggunakan wear pack gitu, meskipun harganya lebih mahal. Tapi ternyata rekan-rekan banyak juga yang kemudian membantu dari sudut finansial. Bahkan BI itu mengirimkan 1.941 APD dari stok tahun lalu kepada kami. 1 truk, Bu. Dikirim dari. Kemudian dari BI mengatakan, Pak ini tak kirim ke Sonjo ya karena ini sampai membutuhkan, dan waktu itu saya tidak memberitahu, saya hanya ya kita tanyakan kepada relawan ya kebutuhannya apa, relawan tuh ngisi sendiri, dan yang menarik dari ngisi sendiri itu nggak ada kemudian yang ngisi itu kalau di luar, jadi kalau di teman-teman rumah sakit itu ngisinya ratusan dan itu saya bisa paham, tapi kalau yang relawan ngisinya itu 30, 50, 60 gitu Bu. Jadi saya juga melihat loh teman-teman ini berarti ya artinya mereka juga paham juga, kami nggak punya duit gitu. Dan saya juga belak-belakan. Kalau ditanya, ini di list, ya. Terus nanti dananya dari mana? Ya saya nggak tahu. Ya pokoknya kalau kita kumpul gini kan nanti siapa tahu ada orang yang bantu gitu. Ya ternyata ada juga. Gitu. Selain itu saya juga gerilya ya. Jadi misalkan ngobrol dengan berbagai rekan gitu. Kami punya gerakan seperti ini, apakah bisa dibantu dan sebagainya. Dan bagi saya tidak ada masalah. Jadi sampai ke vaksinasi jimpitan dan lain sebagainya. Saya ngobrol dengan banyak pihak dan bagi saya untuk melakukan istilahnya itu menggunakan apa namanya strateginya jurusnya Kaipang atau apa namanya kelompok pengemis itu ya, partai pengemis. Itu bagi saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali selama itu bukan untuk saya. Jadi selama itu bukan untuk saya pribadi, itu untuk kebanyakan orang, saya tidak ada masalah. Saya begging nyuwun sewu, saya bisa dibantu enggak, kami bisa. Jadi ada ilmu minta-mintanya juga. Ya. Tapi juga tadi strategi yang awal dilakukan itu memang kita perlu meng-highlight apa yang kita lakukan dan kira-kira ini untuk siapa dan dampaknya seperti apa. Baru mungkin lebih banyak orang yang bisa melihat, oh ya oke, ini potensial untuk dibantu gitu ya Pak Rimawan. Tapi juga jangan malu untuk meminta ke siapapun gitu ya yang potensial. Kalau saya ya, jadi saya minta ke siapapun saya nggak ada masalah gitu karena toh juga bukan untuk saya gitu ya, dan bisa dibuktikan di lapangan gitu. Nah ada yang menarik begini Bu, selama pandemi ini kan selalu yang ada ini kan pesan itu kan biasanya dalam domain negatif ya. Domain negatifnya misalkan kematian, orang harus terkena apa namanya terinfeksi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ketika kita bergerak di gerakan seperti Sonjo seperti ini, setiap setiap achievement sekecil apapun itu harus diapresiasi dan itu harus dijelaskan kepada semua. Mengapa? Agar orang kemudian melihat, oh kita bisa ya, oh kita bisa ya. Jadi setiap saat itu kita mendapatkan, oh ini ada achievement ini, ada achievement ini, ada achievement ini, ada achievement ini. Yeah. Ini pembelajaran dari behavioral economics yang kami dalami kebetulan.
Jadi yang saya munculkan adalah seperti itu. Kemudian orang akan melihat, menghubungkan ya. Oh, ini kita gerak seperti ini, hasilnya seperti ini. Gerak seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, ini yang sebenarnya kita coba bangun ya. Dan ini adalah untuk membangun kebersamaan gitu. Nah, ketika trust itu sudah muncul, kemudian value dari Sonjo itu sudah ada di situ, transparansi, integrity, empati, dan kemudian sinergi, maka selesai. Maka kemudian kita memiliki kesamaan cara pandang gitu. Ya, berarti dan juga karena kan kita akan ada pandemi lagi nih, Pak Ring, pasti gitu kan. Ya, pasti. Gimana supaya kita punya sistem untuk yang mobilisasi sumber daya yang di luar pemerintah ini ya Pak ya, supaya lebih sustainable atau lebih terstruktur dan ya terstruktur lah mungkin. Menurut Pak Rimawan apa yang harus kita siapkan sekarang? Ini yang menarik ya. Jadi intinya sebenarnya adalah pada sense of crisis dan memahami masalah yang akan ada di depan itu seperti apa. Misalkan seperti ini, ketika pandemi itu terjadi, saya ekonom mana tahu Bu tentang pandemi Bu. Mulailah nyetel BBC kan. Hobi saya nonton itu dokumenter, film dokumenter. Nah di situ saya terkejut. Karena ternyata rekan-rekan di sisi rekan-rekan yang ahli virus, dunia, dan lain sebagainya, itu mereka mengatakan, loh, pandemi itu bukan if, tapi when. Loh, berarti ini kan probability-nya 1, cuma kita nggak tahu kapan. Terus ini kan kayak Bu, kalau di kebencanaan ini, kayak gempa bumi. Gempa bumi itu dari dulu sampai sekarang, itu datanya ada. Bisa diprediksi? Nggak bisa. Tidak ada orang yang bisa memprediksi gempa bumi. Tapi kita tahu bahwa gempa bumi suatu ketika akan terjadi. Misalnya kalau kita di Merapi ya, dekat Merapi ya kita tahu. Di lempengan-lempengan itu juga banyak yang kemudian mengidentifikasi. Beberapa kota di dunia itu bahkan sudah diidentifikasi ini akan suatu ketika terjadi gempa bumi. Cuma orang tidak tahu kapan. Bukan if, tapi when. Nah, lalu bagaimana untuk menggerakkan ini? Balik lagi. Pemerintah yang harus menjelaskan. Pemerintah harus menjelaskan. Dan ini, nah menurut saya begini, kita punya orang yang tepat untuk menjelaskan ini sekarang. Siapa itu? Pak Menkes. Dengan segala hormat saya mengatakan, Pak Menkes ketika menjelaskan masalah yang sangat sensitif, ketika di awal-awal beliau menjadi Menkes ya, Pak Budi Sadikin, itu hebat. Hal yang menurut saya waktu itu saya sampai puzzle gini. Ini kalau seperti ini mau dijelaskan gimana ya? Padahal ini kan nggak mudah dan ini sensitif gitu kan. Begitu saya mendengarkan pidatonya Pak Menkes, kok enak ya ngomongnya, kok enak ini ngomongnya, dan bisa diterima orang. Dan setelah itu hari berikutnya saya tidak melihat ada gejolak orang takut atau apa. Nah ini adalah orang yang tepat untuk menjelaskan kemudian ke depan ketika kita berbicara tentang ada pasti akan terjadi pandemi berikutnya. Orang seperti beliau itu yang kemudian tepat untuk menjelaskan. Karena dengan cara seperti itu, kita kemudian akan memiliki sense of crisis. Problem kita selama merdeka, itu adalah kita itu selalu meninabubukkan masyarakat itu dengan segala kenikmatan. Tapi tidak pernah menjelaskan secara real, secara fakta, secara jujur, apa sebenarnya yang terjadi di negeri ini, dan apa yang kita hadapi ke depan. Mungkin itu Bu, kalau dari saya. Yeah. Oke. Tapi kita juga perlu menginstitusionalkan gerakan-gerakan filantropi seperti ini kan ya, Pak Rim ya. Kira-kira inovasi atau alternatif yang bisa dibikin oleh pemerintah selain kita mengkomunikasikan dari awal ini yang akan terjadi, ini yang kemungkinan terjadi atau yang sedang terjadi gitu ya. Inovasi seperti apa yang bisa di-tap into atau pemerintah yang gear untuk memobilisasi sumber daya filantropi ini, Pak? Oke, jadi begini. Mengapa gerakan ini muncul sebenarnya? Karena jujur ya dari awal kita tidak, justru yang terjadi gerakan ini muncul karena kami tidak berharap banyak dari pemerintah. Awalnya dari situ. Mengapa itu seperti itu? Ya kebetulan tadi bidang saya game teori sehingga saya tahu sistem insentifnya. Di ilmu ekonomi itu ada satu prinsip ekonomi ya dari 10 prinsip ekonomi yang paling penting, yang ini yang menarik. Individual behavior is sensitive towards incentive. Perilaku individu
itu sensitif terhadap insentif. Problem yang kita hadapi bangsa ini, salah satunya adalah kesalahan sistem insentif di sektor publik. Sektor publik kita itu ada 3 sistem penggajian yang berbeda. Tentu saja perilakunya berbeda. Kalau kita melihat ke negara-negara maju, negara-negara OECD, sistem penggajian, saya bicara sistem penggajian itu sama. Apa itu? Single salary system. Jadi orang mendapatkan gaji di awal bulan, lalu kemudian setelah itu ya sudah, ada meeting, ada apa, ya nggak ada tambahan. Ya itulah pekerjaannya. Sama seperti sistem penggajian KPK tahun 2004 sampai 2019, sebelum adanya Undang-Undang revisi KPK nomor 19 tahun 2019. Sistemnya adalah single salary system. Itu yang terjadi juga di BI. Itu juga yang terjadi di kisah sukses yang terjadi di BRR di Aceh dulu. Polanya seperti itu. Mengapa? Karena dengan single salary system kita akan bicara pada masalah outcome. Kita tidak bicara input, kita tidak bicara aktivitas, kita bicara outcome. Nah, kalau bicara outcome, orang itu lebih mudah untuk bekerja sama, Bu. Tapi kalau kita bicaranya adalah, oh ini KPI-nya penyerapan anggaran. Lah ya jelas silo-silo, Bu. Karena orang rebutan anggaran, orang rebutan activity. Mohon maaf nih, saya mau luruskannya. Yang namanya sinergi, yang namanya koordinasi, itu adalah upaya untuk menurunkan aktivitas agar kita jadi efisien. Gitu, Bu. Tanggung renteng kok, Bu. Harusnya saya melakukan misalkan 100%, sekarang misalkan saya kerjasama dengan Ibu, itu bisa turun jadi 50-50. Lah cuma sekarang masalahnya adalah, kalau aktivitas saya tuh turun dari 100 ke 50, pendapatan saya itu juga turun tuh. Terus kira-kira saya mau sharing nggak dengan Ibu? Ya jelas enggak toh. Itu sebabnya orang mengatakan, koordinasi itu mahal di Indonesia, tapi mereka tidak tahu apa yang menyebabkan itu mahal. Yang menyebabkan mahal adalah sistem yang kita uri-uri yang salah itu. Penyerapan anggaran dan penyerapan anggaran itu meningkatkan take home pay. Jadi apa yang perlu dilakukan sebenarnya? Ubah sistem penggajian di sektor publik itu menjadi satu, yaitu adalah single salary system dan fokus kepada outcome, maka the whole country ini akan berubah banyak. Termasuk cara kita men-treat sumber daya yang ada ya Pak ya. Betul. Jadi bukan untuk dibagi-bagi, tapi untuk outcome tertentu gitu kan, termasuk yang filantropi dan apapun sumber dayanya ya. Iya, betul. Itu yang menyebabkan di Sonjo itu orang mudah bersinergi. Mengapa, Bu? Karena kami fokusnya di outcome. Karena kami tidak rebutan kerjaan, karena kami tidak rebutan penyerapan anggaran. Nggak ada anggarannya kok. Terbukti, kan? Itu inovasinya berarti jangan ada anggaran, enggak Pak? Jadi kalau aktivitas itu tidak perlu ada anggaran gitu. Jadi misalkan kan nggak logis nih kita ini. Masa orang rapat dikasih anggaran? Ya, orang rapat dikasih anggaran. Loh, rapat itu adalah, saya mengatakan rapat itu bukan kerja. Kerja itu adalah sebelum rapat dan setelah rapat. Sebelum rapat itu adalah menyiapkan kemudian apa yang perlu nantinya dilaporkan dan the way forward-nya seperti apa. Setelah rapat itu adalah melakukan tindak lanjut rapat ini. Itulah kerja. Jadi ketika saya kerja di Inggris dulu, rapat yang paling lama yang pernah saya ikuti itu 1,5 jam. Selain itu nggak ada rapat kok panjang-panjang. Nanti nggak bisa full board Pak kalau cuma 1,5 jam. Nah, jadi masalah kan? Karena ada anggarannya tadi. Jadi lucu kemudian. Kalau kami di Sonjo, ya, ketika kami meeting menggunakan Zoom, nggak boleh lebih dari 1 jam. Dan kita harus mulai apa? Mulai dari pertanyaan, mulai dari masalah, dan ketika selesai diskusi, itu harus muncul dengan solusi. Ya. Apapun itu. Tapi kalau di tempat kita, lain, ya di tempat lain, saya ikut koordinasi rapat gitu. Cuma ditanya, oh bagian ini sudah melaporkan apa? Bagian ini melaporkan apa? Lah kalau begitu semua orang presentasi masing-masing 15 menit, kemudian di situ ada 10 orang. Lah ya lama, tapi pertanyaannya setelah di akhir, who, do, what, where, when, ada? Nggak ada. Nggak ada. Karena apa? Niatnya meeting itu adalah untuk penyerapan anggaran. Nah, jadi masalah lagi kan? Ya. Tapi Pak, kalau misalnya ya betul Sonjo kita yang misalnya di non for profit atau yang non government lah ya gitu ya. Itu banyak sekali inisiatif gerakan kemasyarakatan lah ya yang berhasil.
Tapi kemudian banyak juga kemudian NGO-NGO atau LSM dan lembaga kemasyarakatan lainnya gitu ya, yang tidak bertahan karena secara finansial kan orang-orangnya ini tetap harus di-maintain. Nggak semuanya bisa diharapkan sukarela selama-lamanya gitu ya Pak ya. Ya, betul. Nah itu kan yang jadi isu di banyak LSM kita gitu kan. Apakah ada strateginya Pak kalau Bapak melihat Sonjo ini akan bertahan 10 tahun lagi? Siapa yang harus di financially sustainable gitu kan supaya dia tetap berjalan gitu. Jadi begini, jujur saja ya, kalau saya ditanya Sonjo 10 tahun lagi bagaimana? Tidak tahu. Sonjo dibuat karena reaksi terhadap pandemi. Jadi kami akan menentukan lagi nanti ketika pandemi dinyatakan selesai. Apakah akan lanjut ataukah akan berhenti? Tapi titik itu belum kita lihat Bu sampai saat ini. Jadi we keep on going gitu ya. Kita bisa melakukan seperti ini karena kita masih dalam kondisi darurat gitu. Nah, kedaruratan ini yang kemudian bisa merekatkan orang. Orang dengan mudah kemudian membantu yang lain karena dalam konteks kedaruratan. Pertanyaan saya adalah, ini juga pertanyaan saya, kalau dalam kondisi normal tidak ada kedaruratan, apakah masih bisa seperti ini? Jujur saya mengatakan saya tidak tahu. Apakah akan mengubah Sonjo ke depan itu menjadi lembaga yayasan dan lain sebagainya? Itu pun juga belum tahu. Jadi honestly saya belum tahu. Tapi saya agak skeptik ya bahwa ketika tidak dalam posisi bencana seperti ini, tidak dalam kondisi krisis ini, kemudian kita masih tetap memiliki gerakan seperti ini. Saya sendiri skeptis, gitu. Saya belum, jujur aja saya belum tahu jawabannya. Dan juga pertanyaannya, apakah kita perlu memaintain Sonjo atau kita tinggal siap-siap aja memobilisasi ulang pada saat pandemi berikutnya atau bencana berikutnya terjadi, udah ada orangnya gitu, mungkin ya Pak ya. Ya, jadi ini yang menarik ya. Jadi saya ketika di 2006 itu masih di UK ketika di Jogja itu ada gempa itu. Ternyata dari setelah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman gitu ya, terutama yang di tingkat kelurahan, relawan-relawan di FPRB dan lain sebagainya. Ini veteran semua. Teman-teman itu veteran 2006. Jadi veteran 2006, veteran 2010 Merapi. Ya. Mereka melakukan dengan berbagai macam cara. Sehingga kemudian mereka sudah kenal. Saya dulu mikir ini udah kenal tuh. Ternyata itu dulu terus cerita bahwa dulunya kerja bareng ketika zaman 2006 gitu ya. Dan itu rekan-rekan itu solid Bu. Artinya mereka pasca itu ya kayak sendiri-sendiri, tapi kemudian ketika dikumpulkan, kamu lagi gitu, ketemu teman lagi. Jadi saya yakin sebenarnya jika misalkan setelah ini ada pandemi lagi dan kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati pandemi yang kedua misalkan gitu ya, itu saya pikir tidak ada masalah untuk mengembangkan lagi, itu tidak ada masalah karena orangnya juga sudah itu aja sebenarnya. Betul. Iya, dan nggak semua perlu di-sustain sebetulnya ya Pak ya. Ada hal-hal yang reaktif dan responsif kan. Ya. Mungkin misalnya kalau Semeru dulu muncul karena ada krisis ekonomi gitu ya, dia mau maintain nggak apa-apa. Tapi mungkin banyak juga lembaga penelitian lain atau upaya-upaya lain yang ya udah selesai, bye-bye gitu kan. Nah, gerakan kalau rekan-rekan Semeru kan lebih ke riset ya sebenarnya. Jadi memang beda. Kalau kami ini kan sebenarnya lebih banyak membantu rekan-rekan yang lain gitu, baik dari sisi ekonomi ataupun juga dari sisi kesehatan. Aspek risetnya memang belum, meskipun dampak kami ke riset itu banyak karena banyak rekan-rekan yang kemudian sudah tahu sudah ada 2 tesis S2 selesai menggunakan Sonjo gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa artikel yang ditulis itu terkait dengan Sonjo itu. Tapi kami sendiri dari gimana ya, karena ya kalau kami yang menginisiasi mau nulis sendiri itu ya jadi lucu juga. Ya. Oh enggak, tadi maksudnya contoh aja. Jadi ya ada hal-hal yang sustain setelah suatu krisis terjadi, tapi nggak semuanya harus dipaksa sustain gitu ya Pak Rimawan ya. Betul. Ya, tapi tadi pesan pentingnya mungkin satu. Semua yang kita lakukan itu tuh outcome based.
Kita nggak bisa mikirin input proses terus-terusan gitu ya. Ya. Yang sekarang sayangnya terjadi di birokrasi kita gitu kan. Ya. Terus dan juga walaupun insentif gaji sudah meningkat, itu nggak not necessarily translate ke outcome yang lebih baik karena emang sistemnya tidak seperti itu cara berpikir ya gitu ya. Jadi dalam transmisinya itu tidak terputus sebenarnya. Pola penggajiannya itu terputus dengan transmisi ke outcome itu yang jadi masalah. Betul, nggak ada garis benang merahnya yang sengaja dibikin ya, supaya ini inputnya, ini outcome-nya ya, gitu. Kalau nggak ada outcome-nya, kalian nggak dapat input. Harusnya kan seperti itu ya Pak ya. Ketika saya bekerja di UK dan juga di Irlandia, itu kerasa sekali. Antara input, output, outcome itu selalu diukur di situ. Meskipun yang diukur tidak pas, tidak harus final outcomes, bisa jadi intermediate outcomes, tapi orang sudah mulai memikirkan ke sana, memikirkan impact dan sebagainya. Sehingga kerjasama itu menjadi mudah gitu, karena kita fokusnya itu ke outcome, bukan ke penyerapan anggaran. Dan ini yang sebetulnya diaplikasikan di Sonjo dan kemudian juga untuk sistem atau gerakan filantropi lainnya gitu kan. Kalau orang melihat, oke, ini outcome-nya, input itu akan berdatangan tentunya dengan upaya advokasi dan strategi-strategi yang sudah Pak Rimawan dan rekan-rekan lakukan ya. Tapi asalkan outcome-nya jelas untuk siapa gitu kan, sebenarnya terukur sebetulnya Pak ya. Mungkin nggak secara sistematis terukur, tapi jelas goal-nya apa gitu ya. Itu yang menjadi kenapa sumber daya itu kemudian bisa dimobilisasi untuk gerakan-gerakan seperti ini gitu Pak. Dan saya kira ini bisa dicontoh sama yang lain gitu kan, karena banyak sekali kita menggalang dana yang sebetulnya nggak necessarily jelas outcome-nya gitu Pak. Jadi itu mungkin juga ada inefisiensi gitu kan. Ya jadinya. Nah ini juga. Jadi misalkan kayak kami yang vaksinasi. Jadi vaksinasi itu selama vaksinasi itu belum sampai level yang attainable untuk dibayar seperti sekarang yang jimpitan. Jimpitan itu kan hanya 6 juta per 1.000 dosis. Dulu awalnya ketika kami melakukannya sendiri di massal ya, di mana namanya, di kota-kota dan semuanya harus serba berbayar. Meskipun teman-teman IO itu udah nggak mau dibayar, itu antara 20 sampai 25 juta. Ketika level itu saya tidak berani untuk kemudian melakukan jimpitan misalnya. Karena saya tahu ini ya orang itu yang nyaman untuk, kalau misalkan kita individu ya, katakanlah kita nyumbang ya 500 juta kan begitu, itu wajarnya orang segitulah. Kalau kemudian di sini ini 20 juta, saya mikir orang yang akan bantu ini juga mikir juga, nanti 10 juta itu kalau saya 500.000 berarti butuh berapa nih? Butuh 40 orang. Ya kalau ada orangnya, kalau enggak jadi repot. Terus duitnya kemana gitu ya? Tapi ketika ini turun jadi 6 juta, itu jadi kemudian loh berapa itu? 6 juta. Jadi kalau aku nambah 1 juta berarti itu sudah 1/6 kan? Cari yang lain itu kan mudah. Nah, beda ya Bu, beda tuh. Balik lagi nih, ini kalau di behavioral economics atau experimental economics, angka itu punya makna. Dan menumbuhkan persepsi tertentu ya. Ya, itu saya mengatakan itu attainable atau not attainable itu jelas. Gitu. Nah, begitu 6 juta, yang ikut banyak. Bahkan kemudian pada komplain ke saya, tahu-tahu udah ditutup gitu. Lelangnya kok udah ditutup. Tadi baru ke sini tahu-tahu ditutup. Ya sudah ditutup orang ya. Iya. Ini juga kayak kalau kita bisa atau gerakan serupa lainnya ya. Kalau misalnya dibutuhkan 10 juta, sudah hampir 9,5 juta. Itu kan membuat orang itu tinggal 500.000 lagi. Iya. Nah, betul Pak. Ini menarik ya, karena Pak Rimawan juga dosen ekonomi kan, ini this is how you practice theory gitu kan, in real life setting gitu. Jadi kebetulan begini ya, ketika saya, ini ada lagi blessing in disguise sebenarnya. Ketika saya melakukan PhD, itu sebenarnya awalnya saya itu ingin melakukan eksperimen karena meneruskan dari S2 saya gitu. Saya sudah punya 3 desain eksperimen. Tapi eksperimen itu costly dan butuh dana. Gitu. Waktu itu kemudian ada keputusan dari fakultas bahwa saya tidak menerima dana Q. Saya bilang kepada profesor saya, sorry John, aku nggak bisa meneruskan untuk eksperimen. Why? I don't have any money.
Lalu gimana caranya? Ya sudah, sekarang data, kalau kita pakai empiris nggak bisa waktu itu. Kenapa? Karena Krismon. Ya, kalau Krismon itu kan data ya adanya sebelum Krismon. Nah, kalau data sebelum Krismon mau dianalisis seperti apapun kan ada pertanyaan, ini udah Krismon ya, mau apa? nggak relevan kan gitu ya. Mau eksperimen, nggak punya duit. Lalu apa yang terjadi? Ya sudah, saya bicara pakai analytical, jadi analytical model, jadi modeling matematik gitu. Nah, disitulah kemudian saya belajar bagaimana orang itu melihat realita di lapangan lalu memodelkan itu secara matematis. Sekarang yang saya lakukan ini, saya balik. Teori itu bicara matematik. Lalu kemudian saya lihat situasi di lapangan itu seperti ini. Ya tentu ada gap. Tapi karena saya terbiasa untuk memodelkan, jadi dulu pengalamannya adalah membuat modeling, memodelkan dari realitas di lapangan gitu. Maka ini dengan mudah kan saya tailor made agar yang teori ini bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah ini. Nah itu blessing in disguise ada di situ. Karena Krismon justru jadi ya, matematika modelingnya lebih dalam. Gitu. Ya, jadi kalau ibu rekan-rekan baca tesis disertasi saya ya nggak ada data di situ. Semuanya modeling matematik gitu. Dan itu kan dimulai dari bagaimana kita melihat fenomena di lapangan, lalu kemudian mencoba untuk memodelkannya dari setelah modeling gitu secara matematis gitu. Dan di situ kan kita dipaksa untuk memikirkan apa sih yang esensial, variabel yang esensial untuk kita modelkan. Jadi tidak semua, kalau semua variabel dimasukkan kan nggak mungkin, Bu. Kita harus memilih, ya, kita harus memilih model apa yang paling esensial di situ. Jadi kita diminta untuk squeeze, mencari inti sarinya. Nah sekarang ini dibalik, yang saya dapatkan tuh dibalik. Ini fenomena, ini teori, lalu bagaimana ini teori ini mampu kita tailor made agar kemudian memecahkan masalah yang ada di sini. Termasuk salah satunya adalah Sonjo Rewangan itu yang menciptakan berusaha untuk membantu menanggulangi problem yang dihadapi oleh Sisruta itu loh. Dengan cara menggunakan double auction. Nah, double auction ini adalah rekan-rekan di experimental economics menggunakan gitu. Itu luar biasa. Kalau boleh saya ini summary-nya mungkin doesn't do you justice ya Pak ya. Tapi kira-kira begini Pak. Yang pertama itu kalau dari yang terakhir ya saya ambil jadi pertama. Semua gerakan-gerakan kita ini sebenarnya ada ilmunya. Itu yang Pak Rimawan dan Sonjo lakukan sebetulnya. Ini ilmunya ini, fenomenanya ini, bagaimana caranya supaya it works in real life gitu kan. Terus yang kedua itu outcome gitu ya. Dan apa impact yang mau dicapai sebetulnya. Jadi itu akan membuat kita fokus tidak hanya terhadap melepaskan fokus kita dari diri kita sendiri gitu ya, dari Sonjonya sendiri. Yang penting kan orangnya gitu ya, Pak Rimawan ya. Saya rasa ini prinsip-prinsip yang perlu kita pegang nih sama-sama, baik kita sebagai yang ada di gerakan masyarakat, akademisi, pemerintah, ataupun dimanapun sebetulnya gitu ya. Terus dan kalau niatnya baik, caranya juga jelas gitu kan, teori jelas sebetulnya gitu kan. Orang juga akan melihat oh ya oke, ini potensial dan itulah yang membuat sumber daya itu mengalir sebetulnya dan bisa dipakai secara lebih efisien gitu. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak Rimawan untuk yang pendengar nantinya. Jadi sama satu lagi ya Bu, ketika tadi proses membumikan teori itu kita bisa membuat desainnya. Tapi ketika menjelaskan kepada rekan-rekan, itu kita tidak perlu bicara teorinya. Teorinya disimpan aja. Karena itu nggak ada orang yang suka anyway gitu ya, terlalu jelimet. Kita hanya menjelaskan dengan bahasa yang mudah difahami. Gitu. Ini loh intinya ada kita di sini, tujuannya di sini, pakai mekanismenya seperti ini. Nah, kalau baru kemudian ditanya itu mekanismenya bagaimana? Nah, matematikanya muncul nih. Kalau ada yang mau dengerin, kalau ada yang paham gitu. Kalau ada yang mau dengerin gitu. Tapi selama itu enggak, kita tidak membicarakan itu gitu. Meskipun saya selalu mengatakan ini basisnya adalah game theory dan experimental economics. Ini basisnya adalah game theory dan experimental economics. Dan itu semuanya ada di kajian, di teori. Mungkin itu. Iya, dan juga berarti poinnya yang bisa ditambahin lagi ya Pak ya, ini kemampuan komunikasi ya. Jadi ya Pak Rimawan kan tahu who to sell and what to sell ya. And how to sell it gitu kan.
Ya. Dan kalau tadi saya ngelihat Pak Budi, Menteri Kesehatan kita, itu yang pas pertama kali mendengar pidatonya yang pertama jadi Menkes ya, itu yang saya pikir, oh I wanna be like him. Dia saking pintarnya, he can simplify things dan membuat kita merasa lebih optimis dan dia accountable gitu kan. Itu yang membuat dia menteri yang bagus juga menurut saya. Nah, kalau bagi saya pribadi itu adalah karena saya belajar game teori dan juga tadi experimental economics, dan di sana juga ada behavioral game theory. Di dalam game teori itu kan karena interaksi antara dua orang atau lebih ya. Itu selalu yang ditanamkan di sana adalah coba bayangkan apa sih kalau Anda jadi lawan main Anda, kalau Anda menjadi orang yang berinteraksi dengan Anda, kira-kira dia itu punya tujuan kemana? Dia keinginannya apa? Kira-kira kalau seperti itu dia akan menerima atau tidak? Jadi saya selalu kemudian berpikir, oke, ini sepatu saya dengan sepatu saya. Lalu kemudian saya berpikir, bagaimana kalau saya menggunakan sepatunya orang lain gitu kira-kira. Terus saya akan kemana gitu. Nah itu yang ada karena trainingnya seperti itu ada di dalam benak itu terus. Nah kebetulan juga ayah saya pedagang, ibu saya catering, jadi saya terbiasa untuk jualan itu sejak kecil itu sudah biasa, sehingga seringkali melihat ini selalu saya dalam benak saya ketika saya melakukan pemasaran itu selalu saya berpikir apa sih kebutuhan Anda gitu. Jadi yang saya coba korek itu kebutuhan mereka. Lalu saya akan mengatakan bagaimana kalau kami bantu dengan A, B, C, D. Saya nggak pernah bicara tentang uang atau apa. Karena uang itu akan mengikuti dari bagaimana kualitas kerja, kan gitu. Nah, biasanya mobilizing philanthropy is also marketing skill ya Pak. It is marketing skills, gitu. Itu sebabnya saya banyak ngobrol dengan teman-teman gitu ya. Pakai WA itu semuanya sebagian besar itu pakai WA. Mas saya gini lakukan ini hasilnya kayak gini. Tiba-tiba, wah kita bisa bantu apa ya? Pak Rimawan, semoga Sonjonya tetap berkarya dan memiliki dampak positif terus untuk masyarakat dan tenaga kesehatan kita, Pak. Kita tunggu inovasi-inovasi berikutnya. Amin. Dan semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi nih, Pak Rimawan. Terima kasih banyak waktunya, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Rimawan. Selamat pagi.